Dan teman-teman guru di daerah ini ketika mereka mengeluh ke kepala sekolah, ke pengawas, ke dinas pendidikan, ke Pemda, ke bupatinya dan gubernur ngomong, iya kena efisiensi, ini gara-gara MBG. Keadaan demikian itulah yang menciptakan akhirnya kalimat mau lapor ke siapa gitu kan. Betul. Mau lapor ke polisi punya dapur. Polisi dapurnya terbaik se-Indonesia. Iya. Mau lapor ke tentara punya dapur. Anggota DPR punya dapur. Partai politik ini menurut kepala bagian yang baru ya. Semua parpol punya dapur katanya. Itu. Oke, halo semuanya. Kita kali ini kedatangan 2 narasumber dan kali ini kita akan ngebahas tentang teman-teman yang memang melakukan uji materi di MK terkait Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 Iya, betul. tentang APBN. Kali ini kita bersama Mas Imam dan juga Mas Reza. Mungkin halo Mas Imam, Mas Reza. Halo. Boleh dong kenalan dulu. Kebetulan saya di MK jadi saksi. Saya Iman Janatul Hairi, Kepala Bidang Advokasi Guru dari Perhimpunan Pendidikan dan Guru. Itu tuh organisasi profesi guru ya. Sebagaimana profesi lainnya lah. Terus saya juga ngajar di Madrasah Alia Al-Saqafah, sekolahan yang didirikan oleh seorang kiai besar lah ya, Pak Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Siroj MA. Saya ngajar di sana. Jadi guru SMA lah kira-kira gitu saya tuh. Cuman di madrasah kalau ini. Nah, kemarin bersaksi di MK kira-kira gitu. Oke, kalau saya Reza Sudrajat, saya mengajar di 3 sekolah di Kabupaten Karawang. 3 tiga aja nggak nambah lagi ya. Nggak nambah lagi. Tepatnya di salah satu SMP, MTS dan di paket C sih. Oke. Nah, sekarang nih Mas Reza dan Mas Imam ini kan kita bisa bilang sebagai penantang MBG dan juga pejuang pendidikan nih. Boleh nggak saya bilang kayak gitu? Nah, mungkin biar teman-teman juga tahu gitu ya konteksnya. Bisa diceritakan dulu kali ya Mas Reza gitu ya terkait kenapa akhirnya bisa melakukan GR ini, kemudian ketemu dengan Mas Imam dan lain sebagainya. Oke, kalau dari saya pribadi, jadi di tahun 2025 itu saya sempat ngelihat di RAPBN soal anggaran MBG yang cukup kayak gede banget gitu. Nah dari situ kayak, lah kok gede banget ya. Nah habis itu saya cek lagi, ternyata motong anggaran pendidikan. Nah pas saya cek lagi juga, ternyata ini pun udah disahkan oleh DPR dan pemerintah. Telat dong ya. Udah telat, iya. Nah dari sinilah saya nunggu-nunggu nih, kapan nih rilis APBN ini berlangsung. Karena kan itu tahun 2025 akhir bulan kan ya. Nah habis itu muncullah di bulan Januari tanggal 10 sampai 15-an kalau nggak salah kan, rilis APBN itu. Dan ternyata benar, anggaran pendidikan ini digerus oleh MBG. Nah dari sinilah saya sempat tadinya mikir-mikir dulu nih, ngelakuin jalan apa nih. Karena kan udah sering ngeliat juga guru-guru kita yang datang ke DPR nangis-nangis dan sebagainya, dan udah nggak ada jalan lain kan. Dan saya coba dan sebagainya. Wah kayaknya ini harus ngegugat nih. Ya udahlah, saya masuk ke MK dengan nomor registrasi dan sebagainya kan. Nah setelah masuk nomor registrasi saya dan lain sebagainya, nah beberapa waktu kemudian saya ketemulah Mas Iman. Mas Iman ngasih tahu bahwa kalau bisa jangan sendiri, karena resiko yang akan saya tempuh cukup gede juga Mas ya. Bener kan Mas Iman. Apalagi kan seperti yang sempat ICW bahas bahwa MBG ini melibatkan pemain-pemain besar lah. Ada aparat, ada parpol, ada apa lagi sih, banyak lah seperti apa yang dikatakan Mas Iman dalam kesaksian di MK kan. Nah akhirnya dari situlah saya, karena kebetulan saya kan anggota P2G, kayak join lah, masuk lah sama P2G dan masuk koalisi lain, Koalisi Selamatkan Pendidikan Indonesia. Ada ICW juga, ada LBH Jakarta dan lain sebagainya. Oke, Mas Reza berarti sebelumnya memang sudah sadar gitu ya soal konteks ya bahwa ini tuh penting untuk dilakukan gugatan dan lain sebagainya. Apakah sebelumnya sudah pernah juga melakukan kajian-kajian dan lain sebagainya atau basisnya hanya pengalaman dan lain sebagainya? Kalau saya secara pengalaman untuk MK ini saya pertama sih Mbak. Oke. Dan awal saya bingung-bingung juga Mbak, ini gimana ya, apa salah gini sebagainya. Cuma udah bodo amat ah. Masa orang bingung gugat? Iya. Masa orang bingung gugat ya? Ceritanya gimana ceritanya? Ceritanya mungkin karena terbentuk di masa kuliah kali di Bandung kan. Di Bandung kan mungkin udah biasa kan kita sama pergerakan gitu sebagainya kan. Dan saya ngerasa juga kayaknya udah nggak ada jalan lain nih, karena kan udah disahkan. Dan jalan satu-satunya ya udah ke MK inilah untuk mempertanyakan
ini benar nggak sih pengalokasian 20% ini sesuai amanat konstitusi nggak sih? Dari situlah saya Oke. mulai. Lalu bertemulah sosok Mas Imam gitu ya. Nah. Nah, Mas Imam, tadi kan Mas Reza sudah sempat spill juga soal P2G dan lain sebagainya. Mungkin sebelum aku menanyakan soal konteks dinamika JR, kemudian juga cerita Mas Imam selama menjadi guru dan juga mengorganisir guru gitu ya di P2G, boleh dong disebutkan atau diceritakan apa itu P2G dan lain sebagainya? Iya, P2G itu organisasi profesi guru lah ya. Jadi guru dalam melindungi hak-haknya diatur dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, punya hak perlindungan hukum, perlindungan profesi, perlindungan kesehatan keselamatan kerja, dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Salah satunya perjuangannya lewat organisasi. Kami sadar bahwa kalau sendiri itu sulit gitu ya. Apalagi nanti resikonya ditanggung secara pribadi gitu. Nah, saya juga aktif di P2G sejak tahun 2020 dan memang ditempatkan sebagai kepala bidang advokasi. Jadi memang jabatannya advokasi gitu ya. Kalau jabatannya riset mungkin kita nggak ketemu ya. Gitu. Betul Mas. Jadi ada bidang-bidangnya banyak, ada riset, pelatihan, saya bagian advokasi. Cukup panjang lah kita mengadvokasi guru honorer di Jawa Barat. Kita juga membantu advokasi guru-guru P3K yang dicurangi di Langkat. Kita juga mengadvokasi guru honorer yang kena cleansing di DKI Jakarta dan banyak sekali gitu. Ada advokasi guru langsung, ada advokasi kebijakan. Kita memberikan masukan, bikin rilis, riset. Kayak dengan teman-teman LBH Jakarta juga pernah kita bikin working paper dengan zaman COVID juga. Menyelamatkan anak Indonesia, kita bikin working paper namanya lapor COVID dengan teman-teman lapor COVID dan lain sebagainya. Jadi advokasinya panjang. Nah, berkaitan dengan MBG, P2G memang sangat concern sejak awal itu pemerintahan baru Prabowo Gibran. Mungkin masih ingat 2024 ya, kan dicoba pertama kali Tangerang tuh. Iya. Lalu pejabatnya statement ini akan menggunakan dana BOS. Dari situ kita mulai wah ini dana BOS, karena seingat kita dana BOS yang ada saja itu kurang. Betul. Untuk menggaji guru aja masih kurang. Apalagi saat itu dana BOS sudah dikurangi untuk guru honorer, makin sedikit gitu kan. Wah ini berita buruk, makanya kami sudah statement sejak tahun 2024 tidak boleh menggunakan anggaran pendidikan. Ternyata seiring berjalannya waktu tetap saja tuh di 2025 tetap menggunakan anggaran pendidikan meskipun angkanya sangat kecil. Saat itu hanya 70 triliun. Yang dialokasikan di tahun 2025, tapi terasa sekali goyangannya. Karena anggaran kesehatan juga kena, anggaran pendidikan juga terbanyak juga kena. Dari situ mulai tuh kayak guru-guru tuh mulai lapor kita kekurangan nih, kita kekurangan kok tunjangan saya turunnya telat, kok dana BOS sedikit dan lain sebagainya. Jadi fenomena itu terasa langsung. Cuman saat itu kita tidak bisa kepikiran untuk menggugat karena emang MBG nggak ada undang-undangnya. Bahkan sebetulnya sudah jalan sebelum ada peraturannya Belum ada ya. peraturannya. Jadi Iya. apa yang digugat nih kan? Iya. Ini barang Nah, itu. tiba-tiba tuh rame besar, dasarnya apa nih? Nah sementara di dunia pendidikan kita mulai lihat tuh penurunan kapasitas anggaran tuh turun. Nah mulai lebih parah lagi di akhir 2025 itu. Di akhir 2025 kan ketika pemerintah mengetok anggaran di 2026, berarti Pemda-Pemda di tiap daerah tuh sudah tahu nih bakal kebagian berapa kan. Betul. Wah sedikit nih. Dan mereka ancang-ancang sebelum 2026. Jadi di bulan Desember 2025 itu terjadi pemecatan massal. Nah itu yang laporan tuh masuk satu daerah-daerah di Sumatera, di Pulau Jawa, di NTT terutama. Bahkan di NTT gubernurnya belak-belakan, kami nggak punya uang. Nah guru bagaimana guru, nasib guru? Ya kan guru itu sebetulnya terdesentralisasi ya. Untuk ASN guru itu milik Pemda lah kira-kira gitu, bukan milik pusat. Jadi guru tuh nggak ada guru pusat, adanya guru di daerah. Nah dengan anggaran pendidikan diambil oleh MBG yang itu sebagian besar adalah transfer ke daerah, yang menurut Presiden adalah efisiensi, itu bukan efisiensi, itu jatah guru sebetulnya. Iya. Nah akhirnya itu yang diambil, terjadilah pemecatan. Di satu sisi selain dipecat, pemerintah ini kan kementeriannya banyak. Kemenpan RB itu punya solusi di Kepmenpan RB 16 2025. Dia ingin merekrut semua honorer dilegalkan menjadi ASN, tapi diterapkan semua daerah. Jadi akhirnya rekrutnya borongan gitu. Sebondol, sebundul gitu ya. Iya. Apa namanya tuh? Sebendel gitu ya. 1000 berapa, cuman diangkat saja gajinya kecil. Nah, ini yang kami aneh. Kok diangkatnya bagus, statusnya naik, gajinya kecil. Setelah kami lihat tiap daerah,
ternyata memang ada keinginan untuk menaikkan status jadi lebih baik ASN, tapi duitnya nggak ada. Kemana duitnya? Ke MBG. Kami mungkin dengan teman-teman ICW juga kita sudah diskusi untuk menggugat ini. Cuman Reja duluan nih. Ya. Reja, sebetulnya Reja juga sempat nge-email ya. Iya, Nge-email ke P2G di pusat. Ya saat itu kami merasa belum siap nih, harus ada ini dan lain sebagainya. Tapi sudah maju duluan, kita cover karena alasan kita cover adalah karena kami tahu kita sedang mengganggu. Ini adalah prioritas presiden, Betul. didukung oleh semua perangkat negara, Betul. eksekutif, legislatif, semuanya ada di sana gitu. Betul. Partai politik tadi ya. Makanya kemudian saya bilang ke Reja ini nggak bisa sendiri gitu kan. Jadi hal-hal yang berbahaya biar ditanggung organisasi. Jadi awalnya begitu dan berjalanlah kita akhirnya sidang. Oke, nah berarti secara tidak langsung sebenarnya Mas Reza ini punya apa ya namanya, kecepatan dibandingkan lembaga-lembaga lain sebenarnya ya. Dia punya kita kalah cepat gitu ya. Kalah cepat karena kita kebanyakan diskusi ya, gitu. Sebenarnya kalah on aja sih, saya lebih lebih nekat on gitu lah. Jadi memang Mas Reza ini juga punya apa namanya, selain punya pengalaman dalam konteks misalnya karena jadi guru, kemudian akhirnya juga hadir kegelisahan karena memang tadi ya yang juga diceritakan oleh Mas Imam gitu ya, bahwa hari ini konteks kesejahteraan guru dan lain sebagainya tuh juga masih sangat jauh gitu ya. Kemudian lahirlah MBG yang dimana justru malah jaring pengamannya itu perpresnya itu baru hadir 10 bulan setelah pelaksanaannya berlangsung gitu kan. Betul. Tuh, itu yang ngebuat kita juga sebenarnya mungkin agak lambat dibanding Mas Reza kali ya, Mas Imam ya. Ada yang lebih cepat dari Reja. Iya. Ada. Gitu. Nah, Mas Reza, dalam konteks setelah melakukan GR ini, uji materi, kemudian Mas Reza juga akhirnya berjejaring dengan berbagai lembaga, P2G, kemudian juga LBH, YLBH, ICW dan lain sebagainya. Ada hal yang menurut Mas Reza menarik gak setelah Mas Reza melakukan GR dan lain sebagainya? Ada sesuatu yang berubah gak sih dalam konteks kehidupannya Mas Reza mungkin dan lain sebagainya? Before after berarti. Before after. Kalau Nasibnya sama kan? sama aja sih, iya. Sama aja kayaknya. Iya, mungkin hal-hal lain lah, coba pasti ada lah. Iya. Coba ceritain. Secara kepemilikan benda ya masih sama aja. Sama aja. Pemasukan upah pun sama aja. Oke. Paling yang berbeda apa ya? Secara martabat sih yang saya rasain sih. Oke, saya memang secara upah ya gitu-gitu aja lah ya. Secara karir pun stagnan dan bahkan mungkin kayak terancam deh Bang ya. gitu? Iya kan, berkat surat edaran yang dari Kemendikdasmen itu kan. Saya nggak tahu nanti di tahun depan nasibnya gimana dan sebagainya, itu bodo amat. Jadi memang ada cerita ketika kita ke MK di sidang pertama kita pulang. Saya kan sebagai kepala bidang advokasi punya pengalaman dan pemahaman lah sedikit lah, lumayan gitu kan. Ya biasa kayak dokter mengunjungi pasien. Nah ini resikonya loh, saya bilang. Zah kamu siap diintimidasi? Saya bilang kepala sekolah, pengawas, Pemda atau SPPG di daerah kamu gitu kan. Jawaban Reja, nggak siap banget. Iya awal-awal gitu, benar awal-awal gitu. Tapi itu awal. Tapi setelah berdinamika saya nggak tahu. Sekarang gimana? Sekarang kayaknya aman aja sih. Kepala sekolah kepada situ gimana ceritanya? Kalau kepala sekolah, karena kan udah ada pergantian kepala sekolah. Biasanya ya jujur kalau misalnya ada pergantian kepala sekolah kepala dinas agak takut juga Bang. Agak takut. Maksudnya yang baik itu yang lama. Yang lama. Cuma kalau mendukung tapi mendukungnya tuh nggak secara secara langsung gitu. Maklum lah ya. Maklum lah ASN kan ada undang-undang ASN itu kan yang ada ini. Makanya ya itu turut mengapresiasi lah intinya lah. Oke. Dukungan banyak ya. Dukungan? Alhamdulillah sih. Alhamdulillah banyak. Ancaman kayaknya paling kalau misalnya apa-apa disangka antek asing padahal uang saya pun masih gitu-gitu aja. Padahal dia pria kabupaten ya. Betul. Pria kabupaten. Iya, antek asing. Antek asing gimana? Belum punya visa ya. Belum punya visa, paspor nggak punya. Oke. Kembali lagi ke Mas Imam nih. Tadi kita udah dengerin ceritanya Mas Reza yang sangat menarik gitu ya, dengan keberaniannya Mas Reza melakukan GR, kemudian akhirnya berjejaring, kemudian juga dan lain sebagainya gitu. Mas Imam boleh diceritakan gak sih Mas, kan Mas Imam juga sebagai saksi gitu ya. Nah, mungkin sedikit spill apa saja sih yang Mas Imam sampaikan gitu di dalam proses sidang tersebut gitu, ketika Mas Imam menyampaikan dampak atau misalnya alasan-alasan kenapa penting banget untuk ya sebenarnya dana APBN ini untuk dana pendidikan ini tidak diberikan ke program yang lain gitu. Iya.
Jujur saja pada saat kita gugat kan kita kerja keras ya, kerja bersama. Mungkin teman-teman ICW juga kan ikut kerja sama dalam pendataan gitu. Jadi ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman guru yang terdampak langsung gitu ya, kita ngobrol pas kita persiapan ke MK, rata-rata batal semua. Makanya strateginya tuh gimana biar tersampaikan. Mereka merasa tidak aman. Betul. Jadi memang ancaman MBG itu sangat nyata gitu ya. Iya, betul, Sangat betul. nyata dari 4 arah angin gitu Iya. ya. Kanan belakang, depan semuanya di semua tempat ada Iya. MBG gitu kan. Betul. Nah, akhirnya solusinya adalah bagaimana ini tersampaikan tapi mungkin diwakilkan. Itu strategi kita ketika ketika menyampaikan ini di MK. Lalu apa yang disampaikan? Wah, kalau disampaikan tuh sebetulnya saya yakin kok kalau data itu ya, mungkin teman-teman ICW juga yang mengolah datanya, saya yakin kalau setiap orang di Indonesia membaca data itu, jangankan 200 lah, 10 aja keterangan mereka yang kualitatif, saya yakin Anda pasti sedih gitu. Pasti Itu- pasti. Itu sedih sekali karena saya juga kan membaca berulang-ulang, waduh gimana nih saya bilang. Harus bisa tahan gitu kan, karena memang keadaannya sangat miris sekali. Apa sih dampak MBG untuk Anda? Wah, diceritain sama dia kan. Dampak MBG, nasi tumpah saya ngelapin, gaji saya 300.000, bertemu dengan pegawai SPPG yang pertemuan pertama tuh supir-supirnya tuh masih fresh graduate gitu ya. Sebulan kemudian udah ganti handphone, Ganti motor. Ganti malah. motor ya. Iya. Oh, Si gurunya oke. Iya. yang mendistribusikannya nasibnya kayak begitu-begitu aja. Dan teman-teman guru di daerah ini bukan hanya baca di berita atau statement P2G, kan kita banyak statement kan bahwa ini menggunakan anggaran pendidikan. Ketika mereka mengeluh ke kepala sekolah, ke pengawas, ke dinas pendidikan, ke Pemda, ke bupatinya dan gubernur ngomong, iya kena efisiensi, ini gara-gara MBG. Jadi yang bilang itu karena MBG itu bukan hanya kita saja, Betul. tapi di daerah pun menceritakan hal yang sama. Nah, inilah yang kita sampaikan kepada hakim yang ya semoga saja tersampaikan. Makanya keadaan demikian itulah yang menciptakan akhirnya kalimat mau lapor ke siapa gitu kan. Betul. Mau lapor ke polisi. Punya dapur. Dapurnya terbaik se-Indonesia. Nah, ini nih Betul, yang betul, mantap betul, nih. betul, Coba betul, disampaikan betul. lagi Mas Kita Imam. puji. Keren. Gimana? Lanjut Mas. Ya polisi dapurnya terbaik se-Indonesia. Iya. Mau lapor ke tentara punya dapur, anggota DPR punya dapur, partai politik ini menurut kepala bagian yang baru ya, semua parpol punya dapur katanya. Betul. Dan sebetulnya kita paham juga masyarakat ada yang terlibat, ada yang investasi. Jadi kayak dapur tuh di mana-mana. Iya. Jadi sekarang itu settingannya adalah kita mau protes MBG seperti melawan tetangga sendiri. Betul. Ini kan problemnya di situ seperti diadu gitu Iya, loh. iya. Dan ya, tapi alhamdulillah ketika kita menyadarkan bahwa itu adalah anggaran kami untuk pendidikan, kami itu bukan untuk guru. Maksudnya kalau gurunya sejahtera, anak lu juga jadi pinter gitu loh maksudnya. Iya. Itu yang harus difahami oleh masyarakat bahwa ketika anggaran itu dikembalikan ke pendidikan, itu akan berkontribusi. Masyarakat yang mendukung MBG, saya tanya punya anak SD, punya anak SMP, SMA, kuliah, berapa bayarannya? Iya. Mereka ngeluarin uang juga untuk pendidikan karena tadi anggaran pendidikan tidak difokuskan untuk, apalagi sudah ada keputusan MK kan, sekolah dasar gratis negeri dan swasta Betul. gitu. Kuliah tuh makin mahal sekarang. Betul. Gitu kan. Kemarin tuh ada berapa? 30.000 ya, 30.000 calon mahasiswa tuh mundur. Iya, mundur. Intinya apa? Gak punya uang, Nggak gak cukup bisa. uangnya. Dan Nggak bisa seharusnya dapat anggaran pendidikan tuh ada di sana, bukan ada di ompreng-ompreng aparat tadi. Betul. Dan apalagi udah dikorupsi juga kan. Iya. Nah itu yang bikin kita miris sih Mbak. Oke, jadi dalam hal ini sebenarnya banyak masalah dan juga banyak yang meresahkan soal konteks anggaran ini gitu ya sebenarnya. Nah, Mas Reza dan juga Mas Imam, mungkin nanti bisa Mas Reza dulu yang jawab. Kalau dalam konteks bacaannya Mas Reza dan juga Mas Imam selama berapa kali nih kita udah sidang? Terakhir tadi 8 ya. 8 kali gitu ya. 9. Kan pasti kita juga mendengar ahli, kemudian saksi dan lain sebagainya. Kalau dalam konteks bacaannya, kira-kira bisa nggak sih kita meluluhkan MK untuk ya paling tidak di anggaran APBN tahun depan tidak dipotong dan lain sebagainya? Kalau saya pribadi berpandangan pasti bisa sih. Cuma yang jadi pertanyaan nanti setelah putusan ini ditetapkan, apakah ada permainan lain atau enggak saya nggak tahu. Oke. Karena kan bisa aja lewat perpu kan, atau perpres mungkin dan lain sebagainya.
Tapi kalau saya pribadi, kalau misal hal itu terjadi, saya nggak akan mendiamkan ini. Karena jujur, saya pernah mendengar 1 hari sebelum pemilu itu udah ada orang yang masuk ke MK dan dia jadi ngerombak undang-undang sistem itu bang, memasukkan MBG di tahun 2024 itu. Dan terbukti orang itu inisial H sekarang ditangkap KPK kalau nggak salah, apa udah di penjara kali. Oke, gitu ya. Ya harapannya sih di bacaannya dan harapannya dikabulkan gitu ya. Kalau dari Mas Imam? Ya tentu saja kami berharap juga sama dikabulkan. Tapi kemudian ini kan menyadarkan masyarakat begini. Ini bukan pendidikan melawan gizi, bukan. Bukan, betul. Kan APBN kita itu kan 100%, 20-nya diambil untuk pendidikan. Siapa sih yang bertugas untuk memenuhi gizi? Itu ada fungsi kesehatan, ada fungsi kesejahteraan sosial. Kasarnya gini, itu 80% anggaran pendidikan emang nggak bisa dipakai buat gizi. Betul. Kenapa harus pendidikan yang saat ini kondisinya masih kekurangan? Jadi saya kira, saya kalau melihat sidang terakhir bahkan, saya merasa bahwa hakim-hakim MK ini sudah memahami keresahan kita. Betul. Karena tadi disampaikan ya, dan sebenarnya salah satu hakim MK Pak Asrul ya, Pak Asrul Sani ya, beliau ini menanyakan hal yang sama dari sidang pertama sampai sidang terakhir. Adakah contoh dari negara lain seperti MBG di Indonesia? Baru terjawab tadi. Jadi pemerintah selama 8 kali sidang baru memberikan jawaban tadi, dan itu pun belum menjawab. Iya, betul. Akhirnya ditekankan oleh Pak Said Isra ya. Iya. Di negara lain itu dikunci enggak 20%? Jawab enggak. Jadi negara lain menggunakan anggaran pendidikan untuk MBG itu sah karena mereka tidak punya ketentuan minimal 20%. Betul. Sementara kita punya. Apalagi saksi yang hadir nih, misalkan 2 kali sidang terakhir, saksi ahli dari DPR Prof Cecep, lalu juga Bu Suni ya, Prof Suni ya, Prof Suni. Yang hari ini di sidang terakhir bersaksi, mungkin kita bisa bilang 70% itu mendukung kita. Hampir mengatakan bahwa komponen utama 8 standar pendidikan itu harus terpenuhi dulu sebelum MBG. Makanya disebutnya tuh secondary apa tuh? Iya, secondary primary untuk project-project dan lain sebagainya. Betul, itu secondary. Nah, ini yang harus difahami banyak pihak bahwa MBG itu kan makan, harusnya melibatkan pangan dong. Betul. Pangannya ngapain? Betul. Iya, benar. Ngapain tuh pangannya sekarang? Sekarang apa? Dan bahkan tadi pun gini, Mbak. Tadi kan pihak pemerintah tuh ngejelasin soal anggaran MBG kan, pos anggaran MBG dan sebagainya kan. Tapi ketika ditanya soal gaji guru di negara-negara itu gimana? Belum terjawab tuh. Jadi mereka mencontohkan Finlandia, Amerika Serikat, Brazil, India, Jepang, Brazil itu MBG-nya tuh mirip Indonesia, masif dan untuk semua siswa. Ketika ditanya berapa gaji guru di negara tersebut, dia nggak bisa jawab. Karena kalau dia jawab ketahuan. Iya, terbongkar dong. Gaji gurunya. Karena seingat saya teman saya di Brazil tuh nggak ada guru honorer, Pak. Nggak ada paruh waktu itu. Nggak ada paruh waktu. Nggak ada. Bahkan tadi saksinya juga ternyata bukan guru yang dalam hal konteks statusnya sama seperti Mas Reza gitu ya, yang dicontohkan dan diberikan saksi. Kepala sekolah tadi ya, kalau nggak salah ya. Semua saksi itu saya lihat, 1 saksi dari DPR, kepala sekolah, 2 saksi dari pemerintah. Dua-duanya juga kepala sekolah. Dan ketika ditanya honorer, adakah guru honor di sini? Semuanya nggak ada ya? Nggak ada. Semuanya nggak ada. Ditanya adanya guru P3K paruh waktu 1 yang di Bekasi. Ketika ditanya berapa gajinya, apa jawabannya? Beliau bilang mendekati upah minimum regional. Mendekati. Itu kan kata hakimnya multitafsir ya. Iya. Mendekati itu kalau UMR Bekasi berapa? Sekitar 5,9 sampai 6. Nah, 2 juta itu mendekati nggak? Jauh banget. Jadi sebetulnya kalau kita lihat saksi yang dihadirkan dari sisi pendidikan seperti kepala sekolah, itu nggak nyambung dengan gugatan kita. Karena gugatan kita ini di terutama nomor 55 ya, gugatan Reja dan P2G itu menjurus langsung kepada yang terdampak, yaitu guru honorer dan guru P3K paruh waktu. Seharusnya pemerintah menghadirkan guru P3K paruh waktu dan guru honorer yang berani menyatakan diri bahwa dia sejahtera. Dan itu tidak ada. Berarti juga sebenarnya secara tidak langsung statement-statementnya ahli dari pihak
yang digugat pun juga sebenarnya ya setuju dengan apa yang kita satu lagi, gugat ya. salah satu kepala sekolah guru TK tadi, dia ditanya berapa gaji Anda? Sekitar 2 juta. Sekitar 2 juta. Jadi kalau ini harus dipahami ya. Jadi ketika dia menyatakan 2 juta, seolah-olah itu gaji yang layak untuk dia. Iya. Padahal itu nggak layak, Pak. Ya. Tapi itu kepala sekolah. Bayangkan Bawahannya. Itu guru-guru biasa, guru-guru Jadi yang ini. saksi yang dihadirkan pemerintah justru memvalidasi kita. Iya itu. Jadi kayak bola liar buat pemerintah itu sendiri. Iya. Iya, jadi tadi kita udah ngedengar teman-teman soal konteks dinamika, kemudian juga cerita-cerita dan harapan kita ya, semoga dan mudah-mudahan gitu ya apa yang kita perjuangkan dalam konteks JR ini bisa disetujui oleh MK, kemudian juga kedepannya dalam konteks pendidikan, baik mungkin tadi kesejahteraan, kemudian juga sebenarnya bukan masalah kependidikan itu bukan hanya kesejahteraan saja ya Mas Imam ya. Oh iya, jangan dilupakan juga bahwa pendidikan itu luas. Salah satunya adalah kesejahteraan guru. Kami tetap kok mendukung ya pembiayaan lain di sekolah termasuk juga gaji guru, tapi kami tetap mendukung seperti akses, biaya sekolah gratis untuk pendidikan dasar. Karena kan anak-anak kita juga nanti sekolah. Iya betul. Jadi ini tidak vis-a-vis, tidak Betul. berhadap-hadapan, semuanya harus sejalan dan hitungan kami 769 triliun itu bisa kok. Betul. Sekolah jadi jadi terakses dengan baik, ya minimal nggak sampai ngeluarin uang banyak. Betul. Anak-anak kuliah ini juga UKT-nya juga rendah-rendah gitu kan. Terus gurunya juga sejahtera. Dari 769 seharusnya bisa. Makanya ada kaitan dengan gugatan kita yang sekarang di Undang-Undang APBN 2026 P2G, terlibat juga dalam gugatan lain nomor 272 yang digugat oleh Serikat Pekerja Kampus. Kita jadi pihak terkait. Ini berkaitan dengan upah minimum guru dan juga upah minimum dosen. Jadi ini kita bergerak bersama dan saya tidak sendiri, Reja tidak sendiri, ada P2G, ada SPK, ada banyak lembaga sekarang. Jadi saya kira masyarakat perlu percaya. Tetapi seharusnya mungkin Reja yang cukup nekat ini harusnya membuat kita malu juga ya. Iya, teman-teman guru yang mungkin belum bergerak itu bukan berarti keliru, tetapi kita bisa berkontribusi kok sekecil-kecilnya. Minimal isi formulir kita ya. Iya itu yang pertama, isi yang kanal aduan itu. Iya, kami mengucapkan kepada 300 guru yang berani mengisi formulir tersebut. Betul banget. Kalau mereka tidak ngisi, saya nggak bisa bersaksi tuh. Betul. Iya, itu tadi di luar dari form konstitusional guru yang Mas Imam organize gitu ya, yang kita semua organize gitu. Di temuannya ICW tuh juga banyak sekali sebenarnya temuan-temuan yang informannya itu adalah guru dan di mana mereka juga menceritakan begitu bagaimana MBG ini justru juga selain menurunkan konteks kesejahteraan dia sebagai guru, juga banyak waktu yang akhirnya juga dicuri gitu ya, yang harusnya secara efisien proses mengajar belajar itu juga efisien, tapi akhirnya karena ada proses MBG jadi waktunya terbuang. Kemudian juga akhirnya tadi Mas Imam juga sempat spill bahwa akhirnya guru harus ngecek mana ompreng yang hilang, mana yang tidak, dan bahkan akhirnya gurunya tersebut juga menggantikan kalau misalnya omprengnya hilang dan rusak ya. Jadi fakta-fakta itu juga nyata dan ada gitu ya. Tadi sayang sekali pihak DPR atau presiden justru malah nggak menghadirkan saksi itu gitu ya. Betul. Oke. Nah, terakhir mungkin nih Mas Imam dan juga Mas Reja, setelah ini mau JR kita diterima atau tidak, harapannya diterima gitu ya. Kalaupun memang tidak diterima atau dikabulkan, atau misalnya diterima ataupun dikabulkan, ada rencana lain nggak untuk teman-teman guru sendiri dari P2G atau Mas Reja sendiri secara personal begitu? Mau melakukan apa? Iya, tentu yang bisa kita lakukan banyak ya. Pemerintah jangan menganggap bahwa gugatan ini adalah perlawanan terhadap pemerintah. Betul. Ini adalah perlawanan terhadap inkonstitusional. Jadi kita ngingetin pemerintah supaya kembali kepada konstitusi. Betul. Jadi harusnya ongkos Reja diganti nih. Bolak-balik 8 kali. Aman ya. Jadi kita itu yang kita lakukan. Kita mengembalikan pemerintah supaya ke koridornya, karena kita tidak hanya mendidik murid tapi mendidik negara supaya konstitusional. Itu satu. Yang kedua, apa yang kita lakukan? Kita punya prinsip bahwa 20% itu harus menjadi esensial bagi dunia pendidikan, bagi pembiayaan pendidikan yang saat ini
masih banyak. Misalkan saya contoh, anak tidak sekolah itu 4 jutaan. Kan menjadi miris, yang 4 juta nggak terurus, yang pendidik yang tidak sejahtera nggak keurus, tapi uangnya sudah dialokasikan ke yang lain. Lah, selain di Mahkamah Konstitusi, karena ini jalan terujung kita ya, tetapi bukan berarti kita akan berhenti. Masih banyak jalan lain. Misalkan Kepres ya, yang kita lihat ini juga menabrak banyak aturan. Ini juga bisa kita adukan ke MA dan lain sebagainya. Tapi itu hanya salah satu saja sih. Salah satu upaya litigasi ya. Non litigasinya tetap ini membuat kita sadar bahwa ketika kita bersatu ya kepada pemahaman yang benar tentang konstitusi, banyak kok yang mendukung. Ternyata masyarakat mendukung ya. Betul. Semua orang tahu bahwa ini bermasalah. Cuman memang butuh percikan gitu ya. Betul, Reja betul. yang masuk duluan, nanti semua akan berbaris di belakangnya. Tetapi ini kita lakukan sampai kemudian pemerintah sadar bahwa mereka di jalan yang salah. Karena kita emang guru ngingetin tugasnya. Betul. Dan mendidik juga Bang, Mendidik Bang. juga, Jadi gitu. sekarang tadinya kita mendidik di ruang kelas, jadi pindah ke ruang sidang Bang, sidang Iya. MK. Nah, Mas Reza sendiri gimana secara personal? Kalau saya pribadi, kan MK itu menurut saya pribadi itu adalah jalan tengah ya. Kita nggak menutup kemungkinan untuk jalan samping, Mbak. Nah, jalan sampingnya ini lihat nanti lah soal gimana gerak kita dan sebagainya. Karena nggak seru dong kalau misalnya langsung kebongkar. Oh, iya. biar Rahasia. iya. Kalau strategi rahasia ya. Itu strategi rahasia. Tapi ada. Pasti ada. Dan kita pun nggak mau diem ketika misalnya kita udah ngelihat di mana banyak dapur yang kondisinya lebih mewah daripada sekolah. Itu kita miris banget tuh. Kayak ada sekolah rubuh, mau hancur dan sebagainya. Tapi dapur sebelahnya kayak mewah banget, kayak rapi banget, bangunnya tertata. Ada sekolah yang nggak hancur tapi dihancurin. Banyak. Iya banyak. Karena banyak. buat jalan Koperasi Merah Putih misalnya. Ya itu juga. Itu tuh menurut saya sangat sudah di luar nalar itu. Betul. Sudah harus diingatkan dengan keras ya. Masa sekolah dibongkar gitu ya? Iya itu miris banget itu. Itu udah Itu miris banget itu. Iya. Karena kan mau gimana pun anak-anak kita inilah yang bakal menjadi generasi penerus kita nih. Yang bakal memperbaiki segala sesuatu yang memang pernah menjadi kesalahan pemerintah kita di saat ini mungkin. Oke. Nah, kita kan bentar lagi akan masuk ke sesi konteks sidangnya, itu kesimpulan ya, Mas Reza dan Mas Imam. Mungkin kita bisa ngajak teman-teman untuk memberikan amicus curiae dan lain sebagainya, Betul. untuk juga mendukung apa yang sedang kita perjuangkan, begitu ya. Betul. Boleh disampaikan mungkin dari Mas Imam dan Mas Reza? Untuk amicus curiae ini sebenarnya teman-teman tinggal isi aja, formatnya gampang. Tinggal isi kerugian teman-teman dan sebagainya, karena tinggal isi aja, gampang banget. Oke. Nanti tinggal kirim ke MK sesuai format Tinggal diklik ya. Tinggal diklik, Tinggal. betul. Bentuk dokumennya Word gitu ya. Iya, Word. Oke. Tinggal tambah-tambah. Oke. Ada tambahan, Mas Imam? Iya, bayangkan Mas Reza, P2G dan teman-teman yang mengisi formulir hanya 300 gitu ya. Iya. Itu bisa membuat perubahan yang cukup nyata. Betul. Apalagi apalagi kalau semua guru, 4 juta guru memberikan dukungannya. Ya walaupun diam-diam berdoa itu juga dukungan menurut kami. Berdoa tidak menghalangi gitu loh ya. Memberikan jalan, saya kira itu juga sebuah dukungan. Tetapi kami yakin bahwa ketika dukungan ini luas, minimal di antara para guru, pasti ini akan mendapatkan apa yang kita harapkan sih. Oke, mungkin itu dulu ngobrol-ngobrol santai kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Mas Imam, Mas Reza telah membersamai kita untuk ngobrol-ngobrol, dan semoga apa yang diperjuangkan juga bisa berhasil dan tercapai begitu ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah mendengarkan. Untuk dukungan-dukungan Amici dan lain sebagainya, jangan khawatir, tidak perlu anak hukum atau pakar hukum gitu ya. Betul, Semua betul, orang betul. bisa Bisa, mendukung bisa. untuk Amici ini. Oke, sampai ketemu semuanya. Boleh dadah-dadah di sana. Bye-bye.